Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan yang Engkau berikan buat kami. Begitu besar, begitu agung. Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang malam, dan Engkau bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan udara yang segar. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah jangan takabur. Saudara, apa sih takabur itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takabur diartikan merasa diri mulia, merasa diri hebat, pandai, angkuh, atau dikategorikan orang yang sombong. Saudara, ada kisah nyata. Pada tahun 1995, ada seorang aktor bernama Christopher Reeve menjadi lumpuh akibat kecelakaan yang menimpanya saat berkuda. Sebelum kejadian itu terjadi, ia pernah memainkan adegan seorang tokoh lumpuh dari pinggang ke bawah dalam sebuah film. Saat persiapan mengunjungi sebuah tempat rehabilitasi, ia terkenang. Setiap kali aku meninggalkan tempat rehabilitasi itu, ia berkata, "Terima kasih Tuhan, bukan aku yang lumpuh." Namun setelah kecelakaan yang ia alami, Christopher menyesali ucapan itu. Ia merasa begitu menjaga jarak terhadap orang-orang lumpuh itu tanpa menyadari bahwa dalam sekejap saja aku pun bisa menjadi seperti mereka. Saudara, takabur. Mungkin itulah yang ditunjukkan oleh Christopher pada waktu itu, saat ia belum mengalami kelumpuhan. Ketika masih bisa berjalan normal, Christopher menyangka bahwa ia tidak akan pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berjalan. Padahal, apa yang terjadi di masa depan, siapa yang tahu? Sikap takabur ini juga yang ditujukan oleh kapten kapal Titanic yang super megah pada zamannya. Ia mengatakan bahwa kapal pesiar yang ia buat tidak akan tenggelam. Namun apa yang terjadi? Sejarah mencatat perkataan itu salah. Dan kapal yang super megah itu pun tenggelam ke dasar laut dan ratusan orang meninggal. Saudara, melalui dua kisah ini kita mengetahui bahwa sikap takabur ada sikap yang salah. Karena kita telah merasa diri kita hebat, bahkan kita telah menentang Tuhan. Bahkan seolah-olah kita sudah merasa yakin dan tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan diri kita. Dalam surat Yakobus 4 ayat 15 dikatakan di sana, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Saudara, dalam surat Yakobus ini dikatakan adanya kesombongan daripada pedagang ini yang mengatakan dan memprediksi bahwa ketika ia berdagang, ia akan mendapatkan untung dan sukses. Hal itu menunjukkan suatu keangkuhan karena merasa diri mampu dan hebat, dan tentunya dia mengabaikan Tuhan di dalam perencanaannya. Saudara, Rasul Yakobus dengan jelas menggambarkan bahwa manusia hanya seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Artinya, Rasul Yakobus sedang berkata, bagaimana mungkin makhluk seperti kita ini beranggapan mampu untuk mendikte jalannya masa depan?
Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka dengan jelas Allah menggambarkan manusia hanya seperti debu, seperti kehidupan, seperti giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti rumput yang pagi berkembang dan sore lisut dan layu. Artinya kehidupan manusia begitu terbatasnya. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun sebenarnya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita, karena kita ini lemah dan rapuh. Amsal 27 ayat 1 dikatakan, "Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Amsal 8 ayat 13b dikatakan, "Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Dan dalam perjanjian baru, Lukas 14 ayat 11 dikatakan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, ini artinya sikap takabur adalah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Jangan anggap sepele ketika kita melupakan dan tidak melibatkan Tuhan dan setiap rencana yang kita buat, karena semua itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari jaga ucapan kita. Jangan sesumbar dan berkata sombong, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa depan. Tapi sebaliknya, kita harus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan sombong, saudara. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita kaya, punya uang berlebih, punya kepintaran, punya ketampanan, punya kecantikan. Jangan takabur, jangan sombong. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap rendah hati dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dalam seluruh perencanaan yang kita miliki. Sebab segala sesuatunya Tuhan yang atur. Ingat saudara, Tuhan benci kepada orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Biar hidup kita semakin dibentuk oleh Tuhan dan mempunyai karakter yang baik, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini saudara boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinanmu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau Tuhan begitu baik. Engkau mengajari kami satu hal pada hari ini Tuhan, agar kami jangan menjadi sombong oleh karena segala sesuatunya di tangan Tuhan. Kami begitu lemah, kami begitu rapuh ya Tuhan. Tolong kami, biar kami boleh hidup bergantung sama Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Terpujilah namamu. Tuhan, pimpin kehidupan kami hari ini. Kami bawa diri kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai kami Tuhan. Berbagai aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan boleh menyertai dan memberkatinya. Sebab kami begitu lemah. Kami yang bekerja di kantor, Tuhan berkati. Kami yang bekerja sebagai buruh di pabrik, Tuhan berkati. Kami yang bekerja sebagai staf ya Tuhan di gereja, Tuhan berkati. Kami bekerja sebagai direktur juga di perusahaan, Tuhan berkati. Tuhan pimpin setiap hal yang kami kerjakan. Bahkan kami serahkan pergumulan kami, kesulitan kami, bahkan sakit penyakit kami pun dalam tangan Engkau saja. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan. Mungkin kami sedang sakit ya Tuhan, ada asam lambung kami naik. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan kami. Kami sedang sakit diabetes Tuhan, kami bergumul karena diabetes kami belum turun. Tuhan juga tolong, Tuhan boleh stabilkan gula darah kami. Mungkin kami Tuhan sedang cemas Tuhan, oleh karena kami harus membayar tagihan-tagihan yang ada. Tuhan juga tolong campur tangan, Tuhan membuka jalan, mengirimkan berkat-Mu, mencukupkan kebutuhan kami. Oh Tuhan, kami juga bergumul dengan masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan mereka kepandaian, kepintaran bagi mereka. Tuhan, mungkin kami bergumul dengan orang tua kami Tuhan yang sedang sakit.
Tuhan juga boleh melawat mereka ya Tuhan, mengasihani mereka, dan boleh memberikan mereka pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap jemaat-Mu, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, berbagai pergumulan mereka alami, biar Tuhan yang menyertai hidup mereka. Bapa, inilah permohonan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.